Di sini kami akan membahas mengenai tanah longsor. Yang pertama ada pengertian tanah longsor. Tanah longsor atau yang sering disebut juga dengan gerakan tanah adalah peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan massa tanah atau bebatuan dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya bebatuan dan gumpalan tanah. Adapun gerakan tanah dapat dipicu oleh dua faktor. Yang pertama faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang dapat memicu terjadinya gerakan tanah adalah daya ikat atau kohesi tanah yang lemah sehingga terlepas dari ikatannya dan bergerak ke bawah menyeret batuan lainnya yang ada di sekitarnya sehingga membentuk massa yang lebih besar. Yang kedua faktor eksternal. Faktor eksternal yang dapat memicu terjadinya gerakan tanah adalah kemiringan lereng, perubahan kelembapan tanah karena masuk air hujan dan sebagainya. Terjadinya tanah longsor. Secara umum, tanah longsor diakibatkan dengan adanya retakan-retakan di lereng yang sejajar dengan arah tebing. Tanah longsor biasanya juga terjadi setelah turunnya hujan karena tebing menjadi rapuh dan batu kerikil yang mudah berjatuhan. Ada faktor lain selain itu. Yang pertama itu lereng yang terjal. Yang kedua, tanah yang kurang padat. Yang ketiga, batuan yang kurang kuat. Maka dari itu, bisa mengakibatkan tanah longsor. Akibat atau dampak dari tanah longsor ini, yang pertama, mengakibatkan rumah-rumah warga yang tinggal di area tanah longsor kehilangan tempat tinggalnya. Yang kedua itu mengakibatkan korban jiwa. Yang ketiga itu memutus jalur transportasi ketika tanah longsor menimbun jalan utama. Yang keempat yaitu tersendatnya perekonomian di daerah tersebut dikarenakan tanah longsor. Dan yang kelima kerugian bagi negara karena infrastruktur yang tertimbun oleh tanah. Cara menanggulangi bencana longsor. 1. Strategi penanggulangan bencana longsor. Yang pertama, mengenali daerah yang rawan terjadinya bencana longsor terutama di sekitar lereng yang curam. Kedua, menjaga drainase. Ketiga, membuat terasering dengan sistem drainase yang tepat. Keempat, lakukan penghijauan dengan sistem perakaran yang dalam karena hal ini bisa menahan air sehingga bencana longsor dapat diminimalisir. Kedua, upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi bencana longsor. Yang pertama, jangan mendirikan permukiman di tepi yang terjal dan rawan erosi. Kedua, jangan mencetak sawah pada bagian lereng atas. Ketiga, jangan memotong tebing jalan menjadi tegak. Keempat, jangan menebang pohon di lereng. Selanjutnya, daerah-daerah yang mengalami tanah longsor di Indonesia. Yang pertama itu adanya di daerah Baholok, Sumatera Utara, yang memakan korban jiwa sebanyak 90 orang, serta ratusan warga lainnya mengalami luka-luka. Yang kedua, terjadinya di daerah Situ Gintung, Tangerang, yang dimana menimbun ratusan rumah warga serta memakan korban jiwa sebanyak 7 orang. Yang ketiga, adanya terjadi di daerah Banjarnegara yang memakan korban sebanyak 100 jiwa lebih serta menenggelamkan 105 rumah warga sekaligus 3 desa. Selain itu, terjadi juga di daerah Bandung dan Maluku. Cuaca ekstrim yang melanda Mandailing Natal, Sumatera Utara kembali menimbulkan korban jiwa. Sejumlah warga tertimbun longsor saat berada di jalan desa Sibinail, Kecamatan Muara Sipungi. Bahkan satu warga tewas tertimbun longsor. Detik longsornya tanah jalan desa Sibinail ini direkam salah seorang warga Kecamatan Muara Sipungi, Mandailing Natal, Sumatera Utara. 3 sepeda motor seketika tertimbun tanah. Bahkan seorang warga setempat pun tak bisa menyelamatkan diri hingga akhirnya tewas. Korban diketahui atas nama Hafiz, usia 31 tahun, warga desa Sibinail, Muara Sipungi.